Speak Like a Leader dari Simon Lancaster. Simon Lancaster adalah seorang penulis atau speechwriter. Speechwriter adalah sebuah profesi di mana dia bisa membuatkan naskah pidato gitu, naskah presentasi yang digunakan oleh orang-orang yang berpengaruh. Simon Lancaster sudah membuatkan speechwriter bagi Perdana Menteri Tony Blair dan juga beberapa CEO yang terkenal di dunia seperti CEO Unilever, HSBC, dan CEO-CEO kelas dunia lainnya. Speech Like Leader seperti apa? Kita tonton setelah intro berikut ini. Simon Lancaster menekankan tentang retorika. Retorika adalah salah satu ilmu pada zaman Yunani kuno, pada saat zaman Romawi juga, yang merupakan ilmu dalam public speaking untuk memenangkan jiwa. Dan retorika dulu di Amerika memang dan di Inggris diajarkan secara gratis. Kelas retorika itu diajarkan secara gratis, bahkan bisa dikatakan semua orang kalau bisa belajar tentang retorika. Karena dengan retorika kita bisa menyampaikan ide kita dengan baik. Dengan retorika, kita bisa menarik perhatian, kita bisa menyampaikan ide, dan juga kita bisa membawa perubahan. Banyak sekali para pemimpin-pemimpin kelas dunia membuat perubahan dengan sebuah pidato yang luar biasa, bisa menggerakkan hati para pendengarnya, bisa membuat banyak orang untuk mengikuti idealisme, tentu idealisme yang positif gitu ya, bahkan yang negatif pun gitu ya, dengan cara retorika. Pemimpin-pemimpin dunia, pemimpin kelas dunia mengerti tentang teknik retorika. Dan seperti apa sih teknik retorika? Kita akan bahas teknik yang pertama, yaitu 3 breathless sentence, yaitu 3 kalimat yang kita ucapkan tanpa kita menarik nafas. Yang bisa juga dikatakan dalam satu tarikan nafas kita menyebutkan 3 kalimat secara berturut-turut. Seperti apa sih? Dunia sedang dalam kesusahan, dunia sedang dalam penderitaan, dunia sedang dalam kesedihan. Satu kali nafas, sekali ngomong. Vini, vidi, vici. Wah, itu dikatakan oleh Julius Caesar pada saat beliau menjadi seorang panglima Romawi yang luar biasa, kaisar Romawi yang luar biasa. Pada saat ini dunia sedang bersedih, pada saat ini dunia sedang berduka, pada saat ini dunia sedang terpuruk. Nah, rekan-rekan bisa menggunakan teknik mengatakan 3 sentence atau 3 frasa tanpa kita menarik nafas, tanpa koma, tanpa jeda. Saya berikan contoh lagi, misalnya kita harus menangkap teroris, kita harus membasmi teroris, kita harus membinasakan teroris, karena itu bisa menghancurkan dunia. Wah, teknik ini sebenarnya kita sudah pelajari nih pada zaman sekolah yang disebut dengan majas asidenton. Majas asidenton ya seperti yang sudah tadi saya jelaskan, yaitu kita mengucapkan 3 kata berturut-turut dalam satu tarikan nafas. Kenapa sih harus 3? Karena dengan kita mengucapkan 3 kali, kita memberikan sebuah ketegasan. Berbeda dengan teknik yang pertama, teknik kedua adalah 3 repetitive sentence. Kalau 3 ada 3. Yang pertama adalah kita mengucapkan 3 kalimat dalam satu ucapan yang sangat cepat gitu ya. Kalau kalimat yang kedua ini, bentuk yang kedua dari teknik retorika adalah kita mengucapkan 3 kalimat juga, tetapi kita mengawalinya dengan kata-kata yang sama. Contohnya seperti ini. Saya cinta alam Indonesia, saya cinta budaya Indonesia, saya cinta negara Indonesia. Saya mengulang kata saya cinta, saya cinta, saya cinta. Selanjutnya, sebagai contoh, saya suka melihatmu tersenyum, saya suka melihatmu tertawa, saya suka kepada kamu. Wah, bisa nih rekan-rekan pakai kalau misalnya rekan-rekan pengen goda pasangannya gitu ya. Gunakan 3 kalimat dengan awalan yang sama.
kembali untuk menekankan pernyataan kita dengan kalimat yang berulang, diawali dengan kata yang berulang. Kita akan menegaskan dan membuat pernyataan kita lebih sungguh-sungguh dan lebih kredibel. Dan teknik yang ketiga yaitu caranya dengan kalimat yang saling menyeimbangkan. Hati-hati, saling menyeimbangkan dan bukan berarti harus berlawanan. Contohnya seperti ini. Makan ataupun tidak makan, yang penting ngumpul. Mudik atau tidak mudik, sama saja, yang penting kita berlebaran. Apakah kita harus berperang ataupun tidak harus berperang, yang penting kita mengalami kedamaian. Rekan-rekan bisa melihat bahwa saya menggunakan dua kalimat yang seperti bertentangan, tetapi saling menyeimbangkan. Kenapa sih kalimat seperti ini adalah kalimat yang populer dan biasa digunakan untuk menarik simpati? Karena dengan cara kita mengucapkan kalimat perpaduan kalimat yang saling menyeimbangkan seperti ini, kita membuat kesan bahwa kita itu orang yang netral. Kita memiliki dasar ilmu atau dasar pemikiran yang netral, yang seimbang. Ingat bahwa orang-orang itu suka, kita semua orang suka hal yang seimbang. Kita tidak suka sesuatu hal yang ekstrim, kita tidak sesuatu hal yang berlebih. Kita pengen segala sesuatu itu damai, kita pengen segala sesuatu itu seimbang satu dengan yang lainnya. Teknik yang ketiga yaitu dengan dua kalimat yang saling menyeimbangkan. Lalu selanjutnya teknik keempat apa ya? Yang selanjutnya adalah metafora. Nah, metafora ini bisa rekan-rekan gunakan, tentu kita sangat suka dengan metafora. Kita suka dengan yang namanya perumpamaan gitu ya. Karena apa? Karena kita ingin mencerna lebih enak. Dengan perumpamaan kita lebih memahami, oh maksudnya kurang lebih seperti apa gitu, analogi. Tetapi hati-hati apabila kita menggunakan perumpamaan yang salah, orang akan memberi pengertian yang salah. Nah, perumpamaan ini bisa sangat berguna, bisa sangat memberikan efek yang luar biasa. Sebagai contoh, pada saat terjadi perang saudara di Afrika, para pemimpin di sana menyebut bahwa kaum musuhnya itu adalah seperti kecoa, di mana kecoa itu harus kita bunuh, kita basmi dengan mudah tanpa ada perasaan bersalah. Nah, itu akan sangat berbahaya, itu akan sangat memberikan efek yang luar biasa kepada mereka yang mendengarkannya. Kita juga sering menggunakan metafora bahwa koruptor itu seperti tikus yang menggerogoti dan mencuri, dan tentu harus dibasmi. Dan kalau rekan-rekan ingat pada saat masa corona, kita menggunakan analogi atau metafora bahwa corona itu adalah badai. Menurut saya pribadi itu adalah metafora yang salah. Kenapa? Karena badai itu kita anggap sebagai suatu fenomena alam yang tidak bisa kita hindari, benar ya? Dengan kita menganggap corona itu adalah sebuah badai, kita hanya bisa pasrah. Kita hanya bisa menjadi korban dan kita hanya bertugas untuk membereskan atau mengatasi masalah dari corona tersebut. Mengapa kita tidak menganalogikan, memberikan metafora bahwa corona itu adalah musuh? Dengan kita menganalogikan atau memberikan metafora bahwa corona adalah musuh, maka kita harus berperang melawan corona. Kita harus melindungi diri kita dan kita harus membasmi corona. Oke? Dengan metafora yang benar, kita bisa membuat kesan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oleh karena itu, metafora sangat penting pada saat rekan-rekan melakukan retorika. Yang selanjutnya, rekan-rekan pasti pernah dengar yang namanya majas hiperbola. Nah, berlebihan, exaggeration ya. Kenapa sih hal ini penting? Karena dengan kita menggunakan majas hiperbola gitu ya, audiens itu akan merasa bahwa kita sungguh-sungguh kita bisa menggunakan hiperbola atau kata-kata yang berlebihan untuk menarik simpati penonton. Seperti apa sih? Nah, contohnya misalnya seperti ini. Rekan-rekan yang sangat tampan dan sangat cantik luar biasa, saya sudah menunggu seumur hidup saya untuk bisa menyampaikan ide ini kepada rekan-rekan. Semalam saya tidak bisa tidur, saya pun merasa tidak nyaman, tidak enak makan, dan tidak sabar untuk bisa presentasi.
kepada rekan-rekan. Nah, dengan cara seperti itu, saya tentu sangat berlebihan gitu ya. Tetapi, hati-hati. Kalimat hiperbola ini jangan terlalu banyak dipakai. Kalau kita menggunakannya sekali, tentu orang akan bersimpati kepada kita. Kalau kita terlalu banyak menggunakan kalimat hiperbola, orang akan menganggap kita terlalu berlebihan, dan semua kata-kata kita yang selanjutnya itu adalah kata-kata yang dilebih-lebihkan. Oke? Berarti kita tidak sungguh-sungguh dan semua kata-kata kita adalah omong kosong. Dan teknik yang terakhir dalam retorika untuk menarik perhatian dan berbicara sebagai pemimpin adalah yang selanjutnya adalah rima atau rhyme ya dalam bahasa Inggris. Rima. Kita manusia sangat suka dengan suatu hal yang berpola ya, dengan sesuatu yang rapi. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan kata-kata atau pepatah yang berrima. Contoh dalam bahasa Inggris misalnya, an apple a day will make the doctor away gitu ya. No pain, no gain. Dalam bahasa Indonesia, seperti misalnya ada kata tega di dalam tegas. Selalu ada kata selamat di dalam kata selamat tinggal. Nah, kita sangat suka dengan kata-kata seperti itu. Tetapi tentu kita tidak suka, bukan berarti rekan-rekan harus menggunakan pantun. Hati-hati. Kata-kata yang berima itu bukan berarti pantun atau karmina. Kalau ngomong-ngomong, kalau pantun itu terdiri dari 4 kalimat. Kalau karmina itu 2 kalimat. Nah, pantun dan karmina itu terdiri dari kalimat sampiran atau kalimat pembuka dan kalimat isi ditaruh di belakang. Berbeda dengan pantun dan karmina, kalimat berima itu biasanya mengulangi akhir kata yang sama. Harga bintang 5 rasa. Harga kaki 5 rasa bintang 5. Nah, itu bagus banget. Dengan cara 5 dan 5 gitu ya. Itu membuat rima dan membuat orang lebih mudah ingat dan lebih menarik dan mudah dicerna. Rekan-rekan gunakan 6 teknik tersebut, yaitu 3 breathless sentence, 3 repetitive sentence, metaphor, hyperbolic, rhyme. Dan rekan-rekan bisa gunakan untuk memberikan sebuah speech atau presentasi seperti seorang pemimpin yang sudah diajarkan oleh Simon Lancaster. Nah, kalau rekan-rekan ingin belajar mengenai teknik-teknik public speaking, rekan-rekan bisa subscribe, berikan like, dan komentar. Kira-kira rekan-rekan juga ingin belajar hal apa? Rekan-rekan punya masalah apa dalam public speaking? Tulis di kolom komentar ya. Rekan-rekan bisa klik link di bawah untuk belajar public speaking bersama saya dan rekan-rekan saya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.